apa yang Anda lihat sebetulnya? Anda melihat bahwa SKB 3 Menteri ini apakah akan menimbulkan pro dan kontra dari 6 poin yang ada dalam SKB ini? Apa yang sebenarnya menyebabkan? Jadi pro dan kontra menurut saya hal yang wajar. Ketika lahir sesuatu yang baru, ya, tetapi menurut saya kita memang butuh SKB ini, Mbak. Kita harus lebih memupuk lagi nilai-nilai uhuwah, ya, uhuwah insaniyah, patonia, ya. Ini harus terus kita pupuk. Karena ketika ini tidak dipupuk, kita khawatir. Ya, kita khawatir justru aliran-aliran yang tidak sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia, tidak sesuai dengan budaya Nusantara, ini akan tumbuh dan berkembang. Jadi menurut saya SKB ini maknanya sangat luas sebagai antisipatif agar aliran-aliran yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia ini tidak tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara yang kita cintai ini, Mbak. Jadi maknanya sangat luas menurut saya, gitu kan. Itu, Mbak. Oke, Pak Chandra, dalam SKP 3 Menteri tersebut Provinsi Aceh salah satu provinsi yang dikecualikan. Nah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemerintahan Aceh, menurut Anda apakah hanya Aceh saja yang perlu dikecualikan? Ya, jadi itu di SKB itu kan sudah dijelaskan ya bahwa kecuali Aceh, karena ada peraturan khusus. Semestinya otonomi daerah juga diperhatikan, mestinya demikian. Gitu, mestinya karena di otonomi daerah itu kan kearifan lokal itu kemudian diakomodir kearifan lokal. Kalau yang disebut dengan karakter bangsa itu, saya pikir disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing kan begitu. Mestinya demikian. Kalau memang kita mikirnya karakter bangsa, mestinya dikembalikan kearifan lokal masing-masing. Nah, setiap kearifan lokal masing-masing itu berarti ada otonomi daerah di situ yang melindungi, mestinya demikian. Nah, ini yang saya pikir perlu kita perhatikan itu. Oke, Pak Sobirin, apakah nantinya atau Pemda yang melanggar peraturan ini, apakah pemerintah akan mengenakan sanksi? Ya, jadi kalau kami selaku pelaksana di daerah tentu akan ngambil langkah tindakan sesuai yang sudah digariskan. Kalau Kementerian Agama tugas itu, jadi tugas kami di daerah, saya selaku Kepala Kemenag Kota Bekasi akan tentu pertama kami akan koordinasi. Dengan pihak Pemkot, kemudian melakukan sosialisasi. Oke, Pak Chandra, apakah dengan memperlakukan sanksi atas aturan ini menjadi hal yang tepat kah? Ya, itu kalau menggunakan tafsir hukum argumentum contrario, sama saja itu ngancam itu namanya. Maksa-maksa. Sama. Kalau tadi memaksa orang berjilbab tidak bagus, berarti saya juga bertanya balik ini, kalau ngancam-ngancam dan maksa begini apakah bagus atau tidak kan begitu. Nah, ini saya pikir
Saya kembalikan lagi logikanya demikian. Oke. Pak Sobirin, ketika nanti SKP 3 Menteri ini sudah benar-benar disahkan, apakah akan berpengaruh terhadap dunia pendidikan di Indonesia? Bicara tentang pendidikan di Indonesia banyak faktor. Hanya kita menyadari betul bahwa SKB ini arah yang paling inti adalah bagaimana membentuk karakter bangsa Indonesia yang moderat gitu ya. Jadi saya yakin akan signifikan pengaruhnya terhadap dunia pendidikan, terutama dalam konteks pembentukan karakter. Nah, bicara pendidikan karakter, rasa-rasanya hampir semua negara, Finlandia misalnya, kemudian Korea Selatan, Hong Kong, Jepang, dan Singapura, mereka bisa menjadi negara maju dan berkembang itu karena berangkatnya dari pendidikan karakter. Kalau menurut saya, sehingga kalau kita tarik benang merah, bisa mau maju itu harus berangkat dari kualitas pendidikannya, dan kualitas pendidikan ini bisa digapai kalau kita memiliki manusia-manusia yang berkarakter gitu. Barangkali itu Mbak, jadi sangat signifikan lah pengaruh dalam konteks pendidikan karakter. Karakter. Bagaimana menurut Anda Pak Chandra, apakah ini nantinya akan memberikan dampak untuk dunia pendidikan SKP 3 Menteri ini? Iya, memiliki dampak Mbak ya. Dampak betul pembentukan karakter betul. Cuman yang menjadi pertanyaannya adalah karakter ke arah mana kita nih. Itu kalau tadi patokannya Irlandia, Jepang, Korea dan segala macam, ini patut dipertanyakan karakter kita apa karakter bangsa Indonesia, apa karakter Korea, Irlandia dan Jepang tadi kan begitu. Sementara karena karakter bangsa Indonesia itu dikembalikan ke kearifan lokal masing-masing setiap daerah. Untuk kearifan lokal Aceh berarti dia karakternya dekat dengan agama. Karakter bangsa di Padang tentu juga dekat dengan agama. Nah itu saya pikir kalau memang karakter bangsanya dimaksud adalah dikembalikan kepada setiap daerah masing-masing, saya sepakat itu. Tapi kalau karakter bangsa yang dimaksud dirujukinya adalah Korea Utara, Irlandia dan Jepang, saya khawatir Indonesia menjadi negara sekuler begitu ya, sementara negara gitu. Itu Pak. Pak Sobirin, apa yang mungkin bisa diantisipasi untuk tidak mengarah ke arah sana tadi seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Chandra? Pemahaman saya begini Mbak, pendidikan itu ada hierarki tujuan. Pertama, tujuan pendidikan universal, artinya arah yang dituju oleh semua negara yang ada di ketika manusia yang baik ini ditafsir oleh masing-masing negara, maka akan lahir yang namanya tujuan pendidikan nasional. Oke. Berarti ya manusia yang baik yang ingin diwujudkan oleh pendidikan yang ada di kita adalah manusia yang baik ya, yang sesuai dengan falsafah Pancasila. Kan kayak gitu. Bukan berarti kita akan memotret konsep pendidikan karakter atau model karakter negara lain kemudian kita buat. Nggak seperti itu. Tetap saja manusia yang baik menurut ideologi Pancasila, karena tujuan pendidikan nasional kita itu Mbak. Ya ini yang saya katakan tadi hanya misal saja bahwa pendidikan karakter itu sangat penting, gitu Mbak. Oke.
Terakhir mungkin untuk Pak Chandra dan juga Pak Sobirin, bagaimana harapan Anda ke depannya untuk dunia pendidikan Indonesia terkait dengan hubungannya dengan SKP 3 Menteri ini? Silakan mungkin dari Pak Chandra dulu. Ya, harapan saya ke depan bahwa kalau memang kita kembalikan pendidikan kita kepada ideologi Pancasila, mestinya berarti Pancasila yang dimaksud adalah pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Mestinya oleh karena itu untuk mewujudkan manusia yang sesuai dengan ideologi Pancasila, terutama sila pertama, saya pikir setiap daerah tadi diberikan kewenangannya untuk mengadopsi atau memasukkan muatan-muatan kearifan lokal, begitu ya, yang tentu tidak bertentangan dengan sila pertama. Nah, sila pertama tadi adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saya pikir setiap warga yang ingin taat pada agamanya, begitu ya, ingin menjadi baik, saya pikir tidak perlu dipersoalkan dan tidak perlu dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang saya pikir tidak mengenakkan di telinga. Demikian saya pikir, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Chandra. Silakan Pak Sobirin. Ya, harapan saya dengan SKB ini pertama, kita lembaga pendidikan ini bisa menyiapkan generasi yang berkarakter. Satu itu, Mbak. Nah, dengan berbekal manusia yang berkarakter, maka Indonesia saya yakin bisa menjadi negara yang maju dan unggul ke depan. Kayak gitu, Mbak. Nah, yang terakhir, kita juga dari adanya SKB ini, lembaga pendidikan akan bisa mencetak, menyiapkan generasi yang penuh cinta terhadap sesama dan juga bermasa depan. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih luar biasa Pak Zobirin dan juga Pak Chandra Purnawirawan. Terima kasih atas waktunya telah berbincang bersama kami. Semoga apapun yang